Coba gua cek dulu siapa yang baca berita sekarang masih dari koran atau surat kabar. Old school banget ya. Berarti sekarang lu udah termasuk milenial kalau memang sudah enggak ya. Milenial atau boomer yang sudah beralih atau terlalu pelit untuk langganan koran. Sekarang lewat browser atau lewat aplikasi. Nah, kali ini gue mau ngomongin sebuah aplikasi dengan beberapa fitur yang membuat gue cukup nyaman dalam mengejar berita atau keep up with the latest news gitu. Karena yang namanya nyaman itu kita udah tahu ya sangat penting di dalam sebuah hubungan untuk nyaman. Oke, gua mau ngomongin soal aplikasi kumparan di mana lagi kalau bukan di Sok Tahu. Sini Om kasih tahu. Gua ngerti banget kenapa sekarang orang itu lebih cenderung untuk baca berita dari browser atau dari aplikasi handphone atau bahkan dari teman-teman atau baca grup WA yang rentan hoax. Nggak juga ya. Tapi yang jelas kenapa orang lebih suka baca berita begitu karena makin kesini kita nggak punya waktu untuk baca berita yang tidak relevan sama kita. Koran contohnya, koran itu kan segala berita masuk di situ. Sementara kalau kita udah beli gitu ya, udah gitu terpapar sama berita-berita yang tidak relevan sama kita. Contohnya banyak kan orang yang beli koran hanya baca bagian informasi bioskop misalnya, atau cuman baca bagian investasi atau bagian selebriti atau hanya bagian olahraga atau ekonomi atau berita kayak gua misalnya gua hanya memantau politik aja. Andira gitu, politik banget. Tapi yang jelas orang lebih suka mencari berita yang benar-benar kontekstual atau relevan sama dia dengan kegemarannya dia. Nah inilah yang membuat orang bergeser, cara orang mengejar berita bergeser yang tadinya di koran sekarang beralih ke social media atau ke portal berita atau bahkan aplikasi. Nah without further ado, gua ingin ngajakin lu nyobain aplikasi kumparan yang menurut gua ini aplikasi yang cukup nyaman di antara aplikasi berita lainnya. Langsung aja bahas fitur satu persatu dan kenapa menurut gua aplikasi kumparan itu nyaman. Yang paling pertama adalah ketika lu download, tampilan itu nggak terlalu, ya gua concern banget sama graphic design gitu ya, lulusan desain gitu. Nggak terlalu berantakan dan wow, baru nyalain aja udah ada lihat konten baru, langsung beranda telah diperbarui. Jadi yang namanya dunia berita kan ada terus ya. Ini kayaknya di belakang kumparan sana, di belakang handphone atau di dalam aplikasi ada orang yang nulis berita terus menerus. Jadi kalau lu diamin beberapa lama, beberapa saat, nanti otomatis ditawarin untuk refresh. Jadi beritanya baru terus, jadi nggak basi gitu. Tapi fitur yang pertama from the get go adalah personalized. Sesuai yang tadi gue obrolin di awal adalah orang sekarang kalau nyari berita ya bener-bener yang relevan sama dia. Dari mana sih bisa relevan? Lo lihat tab yang paling atas ini nyala ya, oke. Tab yang paling atas di bawah logo kumparan, di bawah search ada for you, technoscience, ada entertainment, news dan juga food and travel. Ini adalah tab yang bisa lo personalize, bisa lo ganti-ganti sesuai dengan minat kita. Minimal 3 ya. Jadi contohnya gue minatnya di techno and science, entertainment, food and travel. Let's say oke, kita tambahin soal news. Kita tambahin soal news di sini. Oke. Jadi otomatis berita yang kita inginkan atau berita yang relevan sama kita semudah tinggal mengetuk atau tab di atas ini. Tab mengetap di atas. Tabulasi, oke. Techno, science, entertainment, food and travel. Jadi ya kadang-kadang kita lagi nggak minat baca newsnya, kita lagi pingin dekat makan siang, kita klik food and travelnya dan lu bisa langsung menikmati berita-berita yang sesuai yang lu inginkan. Itu yang pertama, yaitu personalize. Yang kedua adalah notifikasi. Sebel ya kalau lagi kerja, lagi asik meeting, tiba-tiba handphone bunyi, kita angkat, oh ternyata berita yang notifikasinya nggak penting-penting amat gitu. Biasanya kalau kita install aplikasi berita di handphone, itu suka ada semua berita yang di-update itu notifikasi nyala. Males kan ya. Jadi nggak cuma berita doang yang bisa di-personalize, notifikasi pun bisa di-personalize. Semudah sama kayak tadi sebenarnya, ada tab notifikasi di sini, lo tinggal ke settings.
atau pengaturan notifikasi. Di sini tinggal di toggle on atau toggle off aja topik-topik mana yang mau lu nyalain notifikasinya atau tidak. Misalnya, gue cuman mau di notif soal food and travel, ya udah tinggal nyalain food and travel. Jadi yang dikasih notifikasi hanya berita terbaru dari food and travel. Itu yang kedua, notifikasi bisa di setting. Jadi biasanya kan cuman udah matiin aja notifikasinya biar nggak usah berisik. Ini bisa di setting sesuai keinginan. Yang ketiga adalah filter out. Ya itu tadi, selalu memfilter berita yang udah kita baca atau udah terlalu lama muncul di aplikasi, otomatis akan diperbarui dengan berita yang baru gitu. Jadi intinya update lah, namanya juga aplikasi berita gitu. Kalau nggak update mah percuma. Yang berikutnya adalah terbaru. Sudah dipastikan berita yang di depan adalah berita terbaru yang relevan dengan yang kita inginkan. Di sini pun ada tab trending. Ini adalah berita yang banyak dilihat orang atau dikomentarin orang. Oh iya, semua berita di sini bisa di like dan juga bisa di komen dan bahkan di share. Yang berikutnya adalah variasi konten. Ini menarik. Biasanya gua sih datang dari generasi yang baca berita hanya foto dan gambar. Bahkan dulu sempat foto dan gambar apa bedanya sih? Tulisan dan gambar. Tulisan, gambar dan foto gitu. Tulisan, foto atau gambar. Ya gitu deh. Tapi sekarang yang namanya berita itu kan formatnya macam-macam. Ada audio, ada video juga, ada tulisan, ada foto. Nah, di aplikasi kumparan ini yang kelihatan langsung adalah kita bisa lihat galeri foto buat kita yang suka, yang merasa a picture paints 1,000 words gitu. Jadi lebih suka lihat foto-foto dan menafsir berita sendiri. Ada juga video buat yang suka nonton video ketimbang baca atau lihat-lihat foto. Kemudian ada, this is good, pusat informasi corona punya satu tab sendiri full, di sini bisa dilihat dan ilustrasinya keren loh. Keren ilustrasinya. Buat siapa yang gambar di belakang kumparan, jempol. Anyway, selain foto, berita dan video, tulisan dan video, ada juga polling, kemudian bisa juga ini ada giveaway dan juga ada donasi. Nah, ingat dong, yang namanya cinta itu take and give. Kita kadang baca, kita menerima dari aplikasi, kita harus memberi balik, donasi. Asik. Berikutnya, ini fitur yang menurut gua asik buat orang yang kadang-kadang suka randomly pingin baca sesuatu tapi nggak mau baca berita. Kita bisa lihat dari tab collection. Kenapa ada collection di sini? Jadi sama teman-teman di kumparan, semua berita yang istilahnya relevan dijadikan satu dalam sebuah collection. Jadi kayak clipping atau kayak satu buku sendiri atau satu bundle sendiri. Contohnya nih, top news, who's the next president? Ini adalah satu collection berita tentang pemilu pilpres di Amerika sana. Ada 25 konten pilihan di dalamnya dan semua tentunya relate sama topik awalnya. Ini ada covernya, keren deh. Kemudian ada konten eksklusif. Ini juga sangat menarik ya, namanya juga eksklusif. Lebaran muram tenaga medis. Nah, di dalamnya ada 6 konten pilihan yang dibuat dan ditulis sama tim kumparan dan dimasukkan ke dalam satu collection ini. Oke, itu adalah collection. Menarik untuk disimak buat orang yang ingin menyelami satu topik khusus. Berikutnya adalah ini dia. Nggak lengkap aplikasi kalau nggak punya namanya mode gelap atau dark mode. Ini dari tadi gua kasih lihat tampilannya itu dark mode. Kalau gua nonaktifin, mungkin ada yang suka yang putih, yang terang gitu. Matikan aja gitu. Ini adalah light mode-nya. Oke. Wah, I prefer dark mode. Sesuai sama kulit, aktifkan atau ngikutin sistem dari OS-nya. Oke, fitur terakhir yang menurut gua sangat menarik dan ini penting banget
dari aplikasi kumparan ini, yaitu adalah gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada iklan. Ingat dong, ada beberapa aplikasi berita atau portal berita yang ketika kita buka mau baca beritanya udah nggak sabar pengen baca beritanya, tahu-tahu jebret nongol pop up iklan. Udah gitu iklannya harus kita tungguin beberapa detik baru bisa kita close. Kadang-kadang tombol close-nya juga nggak ketahuan di kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, atau gulung atau gimana. Ganggu ya ketika kita pingin baca berita gitu, udah waktu sedikit untuk baca berita, udah gitu digangguin sama iklan. Nah di aplikasi kumparan ini tidak ada iklan, jadi menurut gua it's a hell of a bargain gitu ketika baca berita tapi nggak pakai iklan. Ini menarik. Apalagi kalau buat gua gitu yang lagi sibuk pingin baca pergerakan saham, si ngerti itu. Oke. Itu tadi semua fitur yang gua rasa menarik dari aplikasi kumparan ini. Gua pingin lo nyoba sendiri, download aja di App Store ataupun di Play Store. Daftar juga gampang, tinggal pakai account Facebook atau account aktif Google lo. Cepet, tinggal klik aja connect. Kemudian abis itu ada dark mode, ada light mode, nggak bayar, nggak ada iklan, ada collection tadi yang cukup menarik untuk dipantau. Kasih tahu ke gue deh di komen di bawah fitur apa sih yang menurut lo menarik dari aplikasi kumparan ini, atau fitur apa sih yang lo harap nextnya ada di aplikasi kumparan ini. Akhir kata sih ada 3 hal tentang aplikasi kumparan ini yang bisa gue sampaikan. Yang pertama adalah kredibel. Kita tahu kumparan adalah salah satu media yang anti hoax gitu ya. Sebisa mungkin nggak ada hoax. Dan akurat gitu karena banyak penulisnya yang sudah semakin kece di belakang sana. Kedua adalah nyaman. Gimana nggak nyaman sih? Navigasinya enak, ada collection, kemudian nggak ada iklan, lo nggak harus bayar, aplikasi download juga cepet, beritanya terupdate. Jadi menurut gua nyaman, terutama mobilitas tinggi ya. Jadi nggak harus buka laptop untuk nikmatin berita, nggak harus beli koran, di mana aja pagi sebelum masuk kantor, pulang sebelum tidur. Yang terakhir adalah personal. Ini yang paling penting tadi. Dari awal gua udah ngebahas kenapa orang sekarang lebih senang baca berita di aplikasi atau di website. Karena aplikasi kumparan ini lo bisa memilih konten apa ya atau topik apa yang relevan atau yang lo ingin lihat gitu. Sementara yang nggak ada hubungan lo bisa diabaikan atau difilter, dan juga tadi notifikasinya pun bisa di personalize. Itu adalah tentang aplikasi kumparan menurut gua. Jangan lupa subscribe, like kalau emang like, dislike kasih tahu gua kenapa. Kita ketemu lagi di Sok Tahu. Sini Om kasih tahu. Peace.